biar gimana gitu ya. Karena kalau tatap muka itu kan Bapak Ibu kita ada yang kita mau tanya atau yang perlu kita tahu kan itu lebih enak kita untuk tanya jawab ya. Kalau yang kayak gini kan kita berpikir kadang-kadang nanti jangan-jangan sinyalnya nggak bagus, tapi mudah-mudahan malam hari ini sinyal bagus ya Bu. Insya Allah Bu, aman. Kalau di kami Insya Allah aman Bu. Oke, aman. Nah, itu akhirnya pas tadi itu yang Bu, sebenarnya pagi itu saya udah komunikasi lagi sama Bu Win. Sepertinya Bu Win juga sudah eh, apa sih namanya, ya udah deh gitu kan. Akhirnya yang tiba-tiba Bu Fisma tadi bilang harus malam ini gitu kan. Jadi tuh buat saya itu agak aduh gimana nih gitu kan. Tim juga kami kebetulan kan Bu malam hari ini kami ada sosialisasi di dua tempat juga, tapi itu secara langsung di Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Bukit Duri. Itu jamnya sama dengan kita. Jadi tim sudah diatur ke sana, Bu. Jadi atasan kami pun kebetulan memang ada meeting juga yang tiba-tiba di Ancol tuh Ibu. Jadi atasan kami Pak Zaki itu nggak bisa bergabung juga dengan kita malam ini. Itu sih sebenarnya salah satu juga alasan. Makanya kemarin saya langsung jawab. Jadi kan Ibu bisa, Buin bisa langsung menyampaikan ke warga, jangan diundangin dulu deh. Kami lagi ada ini nih. Udah duluan nih ada schedule di Bukit Duri dan Manggarai gitu. Jadi malam hari ini Bu mohon maaf. Nih kalau tim kami tidak lengkap, jadi hanya ada saya dengan Pak Mars ya. Tadi si janji atasan kami Pak Fazaki, kalau beliau sudah selesai meeting dia akan bergabung. Baik Tapi Bu, yang ada sekarang tidak hanya kami apa-apa. berdua dulu ya Bu. Jadi nanti sesi ini kita akan lakukan dengan presentasi yang dipresentasikan nanti oleh Pak Marzuki, Pak Marzuki. Nah, terus yang kedua nanti kita akan ada tanya jawab. Kami akan mengakomodir semua nanti pertanyaan Bapak Ibu apabila nanti ada yang tidak bisa kami selesaikan pertanyaannya malam hari ini kami akan catat dan kami akan koordinasikan dengan atasan kami dan akan kami jawab lewat Bu Win dan Bu Pisma ya. Ya Bu, seperti Ya, itu ya Bu. Saya ya. pikir cukup sekian dari kami. Terima kasih Bu sudah dikasih ke kami kesempatan. Terus terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kita boleh bersama-sama di sini ya. Kami sendiri sebenarnya target kami di sana ada 480 pelanggan ya. Karena itu yang pertama kami dapat infonya waktu itu ada 480 calon pelanggan dan dokumen itu sebenarnya udah masuk di kami 205 calon pelanggan. Bahkan kami sudah proses ke pembayaran sebanyak 142 pelanggan yang sudah membayar dan ada 64 calon pelanggan lagi yang belum melakukan pembayaran. Berarti ada kira-kira nih kalau target kami 480 berarti yang sudah memberikan dokumen 206 berarti ada sekitar 80-an lagi lah ya Bu, kurang lebih ya. 280 lagi kurang lebih ya Ibu. Nah, mungkin itu ya mudah-mudahan setelah nanti kita sosialisasi ini Bu, nanti eh, Bapak Ibu akan mendaftarkan dengan segera karena kami juga sudah menyiapkan jaringannya dan ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa difasilitasi dengan baik ya Bu, walaupun kita mendadak malam hari ini ya. Saya pikir cukup sekian dari saya. Saya persilahkan untuk Pak Mars untuk mempresentasikan. Silakan Pak Mars. Baik, terima kasih Bu Linca. Sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, izin saya coba share sedikit PowerPoint yang saya miliki ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Izin perkenalkan nama saya Maret Bapak Ibu dari tim marketing. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu RT, RW beserta jajarannya. Guna ada Bu Lince. Selamat malam Bu. Terima kasih Bu sudah mengundang kami Bu.
dari tim Pengalaman. marketing. Saya ingin sedikit itu Bapak Ibu mensosialisasikan tentang Pamjaya dan tim marketing gitu kan. Karena memang di area Bapak Ibu ini memang belum terlayani pipa Pamjaya Bapak Ibu ya sebelumnya ya. Sedikit bercerita Bapak Ibu, kenapa sih kok kita hadir di Tanjung Mas Barat? Kalau saya lihat historicalnya Tanjung Mas Barat, betul ya Bapak Ibu ya, Tanjung Mas Barat Tanjung Mas itu Raya, Tanjung sudah Mas Raya, Pak. Tanjung Mas Raya, oke. Ya. Tanjung Mas Raya itu sudah pernah mengajukan pipanisasi ya Bapak Ibu ya dulu ya. Beberapa tahun yang lalu saat Mitra Palija ya. Nah, ini Bapak Ibu sedikit gambaran tahun 2023 pengelolaannya kembali ke Pamjaya Bapak Ibu melalui Pemda DKI. Nah, di dalam peralihan tersebut Bapak Ibu kami mempunyai target pelayanan 100% ya. Apa sih target pelayanan 100% itu? Artinya bahwa seluruh Jakarta itu wajib untuk dipipanisasi Bapak Ibu terhadap air bersih. Ya. Targetnya sampai dengan tahun 2030. Jadi yang panjang pipa saat ini 12.000 km, insya Allah di tahun 2030 menjadi 19.234 km. Ini bertahap Bapak Ibu. Kita sudah bergerak di timur Jakarta, kemudian selatan Jakarta, kemudian akan bergerak lagi ke daerah Jakarta Utara. Ya, kalau daerah Bapak Ibu semuanya itu harusnya itu kalau saya lihat historicalnya harusnya tahun 2028. Hanya saja tim Pak Zaki selaku AB Dharma Wangsa dan tim Bu Lince mengajukan untuk percepatan pemasangan pipanya. Ya, jadi alhamdulillah ini sudah berjalan Bapak Ibu. Meskipun kemarin saya cek memang ada penambahan beberapa jalan itu belum tergambar sebelumnya gitu. Tapi tetap akan dilayani untuk selanjutnya dan akan masuk percepatan di tahun ini Bapak Ibu. Nah, tadi saya sedikit menyinggung bahwa terdapat perluasan jaringan. Kami juga melakukan namanya pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ya, jadi dari 5 ini kalau Bapak Ibu dilihat, itu kita alhamdulillah sudah terbangun di SPAM Jatiluhur 1, SPAM Buaran 3, SPAM Pesanggerahan, Ciliwung, dan Karen Serpong menyusul. Ya, jadi dari 5 ini, 4 ini sudah hampir selesai di tahun ini Bapak Ibu. Ya, jadi kami membangun pipa sekaligus juga membangun pabrik airnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada IPA SPAM Ciliwung. Nah, ini next-nya akan membantu penambahan suplai di area Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi dapat membantu melayani sekitar 15.000 sambungan rumah. Nah, Bapak Ibu, untuk slide-nya nggak bergerak ya? masih apa terdelay Bapak Ibu? Atau sudah bergerak? Slide-nya masih yang di depan, Pak. Izin, Pak. Masih di depan. Ya, bisa di full slide mungkin, Pak. Nanti Bapak kalian. Masih slide yang tadi Bapak Ibu? Atau sudah berubah? Ini yang ke-13. Yang ke-13. Lompat ke 13, Pak. Oke, coba saya dulu ya Bapak Ibu ya. Maaf. Saya coba bergerak Bapak Ibu? Bergerak, Pak. Oke. Bergerak ya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk air perpipaan kami itu sudah di-upgrade Bapak Ibu. Ya, jadi ada 5 upgradean kami. Yang pertama itu secara kualitas air. Itu air yang kami produksi Bapak Ibu itu sudah sesuai Permenkes standar air minum nomor 2 tahun 2023. Kemudian juga kontinuitas karena kita sekarang menggunakan sebagian besar air permukaan baik air sungai, air danau maupun air waduk, dan di Jakarta Utara kita juga sudah mencoba untuk memfilter air laut. Jadi untuk beberapa saudara kita di Pulau Seribu itu kita juga menggunakan sistem penyediaan air minum dengan penyulingan air laut. Kemudian juga tarifnya lebih sehat karena memang sudah sesuai Permenkes. Lalu tarifnya terjangkau karena memang Bapak Ibu izin bahwa tarif yang Pamjaya berikan itu mengacu kepada skema subsidi Bapak Ibu ya. Jadi air yang kami jual itu sudah disubsidi terutama untuk rumah tinggal.
ya. Kemudian juga dapat menyelamatkan kehidupan karena kita tahu sendiri Bapak Ibu bahwa memang penggunaan air tanah secara masif dapat berkontribusi terhadap penurunan muka tanah. Nah, siapakah yang menjadi pelanggan Pamjaya? Jadi Pamjaya itu terkoneksi terhadap bangunan Bapak Ibu ya. Artinya bahwa memang bangunan itu adalah pelanggan Pamjaya. Jadi di bangunan tersebut meskipun nanti berganti pemilik, maka kita akan tetap mengikat terhadap bangunan tersebut ya. Nah, syaratnya apa Bapak Ibu untuk menjadi pelanggan Pamjaya? Ya, untuk menjadi pelanggan Pamjaya Bapak Ibu syaratnya cukup 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu fotokopi KTP, fotokopi KK, dan PBB Bapak Ibu ya. Jadi cukup 3 ini saja persyaratannya secara dokumentasi itu bisa menjadi pelanggan Pamjaya. Nanti bisa ditambahkan dengan formulir yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Untuk tarifnya sendiri Bapak Ibu, karena ini sebagian besar rumah tinggal ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat maka menjadi acuan besarnya itu ada 4 Bapak Ibu kelompok ya. Jadi kelompok rumah tinggal itu dibagi 4 yang dibagi lagi berdasarkan dari luas bangunan Bapak Ibu. Untuk luas bangunan yang kurang dari 28 meter persegi itu masuk ke kelompok 2A1 ya. Untuk luas bangunan yang di atas 28 sampai 70 itu masuk ke kelompok 2A2. Kemudian 70 sampai 120 itu masuk ke tarif 2A3, kemudian juga 120 sampai 500 itu masuk ke kelompok 2A4. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, di lokasi Bapak Ibu ini sebagian besar luas bangunannya berapa ya Bapak Ibu ya? Di atas 70 Bapak Ibu? Di atas 100 Pak, izin Pak. Di atas 100 ya. Berarti antara 23 dan 24 ya Bapak Ibu ya. Mungkin Ya. ada yang lebih dari 120. Ya, jadi kita fokus ke 23 24. Kenapa kok seperti ini? Karena ini akan mempengaruhi dari penyambungan baru Bapak Ibu biaya ya. Jadi untuk kelompok 2A3 dan 2A4 Bapak Ibu itu tarif normalnya itu 1,4 sampai dengan 1,6 Bapak Ibu ya. Jadi ini terdiri dari biaya penyambungan, biaya administrasi, dan biaya jaminan langganan ya. Jadi biaya penyambungan itu kita masukkan, biaya administrasi kita masukkan, uang jaminan langganan itu adalah uang yang Bapak Ibu berikan, namun itu dapat dikembalikan ketika nanti Bapak Ibu sudah berhenti berlangganan ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berhenti berlangganan, nah ini uang jaminannya dapat dikembalikan tapi dengan syarat harus melunasi tunggakan sebelumnya. Seperti itu ya. Bapak Ibu, karena ini kita ada program namanya 100% pelayanan yang tadinya biayanya itu di atas 1,6, maka biayanya itu menjadi 625.500 Bapak Ibu ya. Jadi untuk semua rumah tinggal 23 24 itu biayanya cukup 625.500. Ya, jadi tata pendaftarannya kalau tadi Bu Lince sudah cerita memang beberapa warga itu sudah mendaftarkan sekitar 200 ya Bu Lince ya. Itu sudah kita proses Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada tambahan sekiranya yang ingin mendaftar, itu bisa menghubungi saya atau Bu Lince, nanti petugas kami yang akan datang langsung ke lokasi. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisi formulir yang kita berikan dengan memberikan persyaratan tadi berupa KTP, KK, PBB, dan penyiapan dari materai 10.000 untuk satu lembarnya saja, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi pelanggan Pamjaya nantinya, itu biaya yang kita berikan itu menggunakan standar 1 meter kubik Bapak Ibu. Ya, jadi yang kita berikan adalah biaya per kubik, yang dimana 1 kubik sendiri itu 1.000 liter, kalau kita asumsikan ya sekitar 50 galon Bapak Ibu. Nah, berapa harganya? Untuk harganya sendiri Bapak Ibu, untuk tarif 2A3 dan 2A4, ya, kita ambil contoh yang 2A3 ya, yang di luas bangunan 70 sampai 120 meter persegi, maka untuk 1 kubiknya itu dikenakan 4.900 ya. Dan itu dikenakan sampai dengan pemakaian 10 kubik. Ya. Kemudian ketika pemakaiannya lebih dari 10 kubik, maka akan ada progresif Bapak Ibu. Jadi dari 11 sampai 20 itu dikenakan biaya 9.500 per kubik. Lalu ketika lebih dari 20 meter kubik,
maka harganya menjadi 12.500. Gimana cara perhitungannya? Jadi Bapak Ibu, asumsinya kebutuhan dasar manusia itu adalah 120 liter ya. Kita asumsikan 120 liter per hari. Kita asumsikan satu rumah itu terdiri dari 4 penghuni ya. Jadi dalam satu hari itu sekitar 480 liter Bapak Ibu. Kita kalikan dalam satu bulan, maka itu menjadi sekitar 15.000 kurang Bapak Ibu, tapi kita asumsikan bulat menjadi 15.000 liter atau sekitar 15 kubik. Maka tarifnya seperti apa? Sepertinya 10 kubik pertama itu dikalikan 4.900 atau 49.000, sedangkan 5 kubik sisanya Bapak Ibu itu dikalikan 9.500 ya. Jadi kalau kita jumlah itu sekitar 95.000 Bapak Ibu ya. Selain dari pemakaian air Bapak Ibu, nanti kita juga ada biaya tetap ya, terdiri dari biaya tetap dan biaya pemeliharaan meter. Total Rp5.000 ya. Jadi selain tadi penggunaan air, kita tambahkan juga biaya tetap tadi dan biaya pemeliharaan meter Rp5.000. Jadi asumsi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu tidak menggunakan air dalam 1 bulan atau buat cadangan gitu ya, itu cukup membayar Rp5.060 saja Bapak Ibu untuk rumah tinggal yang dengan tarif 2A3. Kemudian selain daripada itu Bapak Ibu, ada juga biaya keterlambatan pembayaran Bapak Ibu ya. Jadi kami dari Pamjaya itu menagihkan setiap tanggal sebelum tanggal 25. Ketika pembayaran dilakukan setelah tanggal 25 dari periode bayar, maka akan dikenakan denda sebesar 10.000 Bapak Ibu ya. Tapi ini tidak berlaku kelipatan Bapak Ibu. Maksudnya seperti apa? Contoh, misalnya nih, di bulan Januari terjadi keterlambatan bayar, maka akan terkena denda 10.000. Tapi ketika itu dibayarkan di bulan Maret kan terjadi kelambatan sekitar 2 bulan tuh Bapak Ibu ya. Dendanya tetap mengikat terhadap bulan Januari. Jadi dendanya hanya dikenakan 10.000 terhadap tagihan di bulan Januari tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini contoh formnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu yang belum jadi pelanggan itu bisa mendaftar dengan mengisi ini. Nanti akan ada pengisian tanda tangan di atas materai. Nah, ini form selanjutnya ini diisi oleh tim kami sendiri. Sedikit informasi juga Bapak Ibu. Untuk kami Bapak Ibu, tanggung jawab kami hanya sampai dengan meter. Ya, jadi kalau di depan rumah Bapak Ibu sudah dibangunkan pipanya, jarak maksimalnya itu ada 15 meter untuk penanaman meter ya. Nah, tugas kami hanya sampai meter Bapak Ibu. Dari meter sampai instalasi dalam itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semuanya, seperti itu ya. Jadi kalau terjadi kebocoran setelah meter itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, sementara jika terjadi kebocoran sebelum meteran itu menjadi tanggung jawabnya kami Bapak Ibu. Untuk pembayaran sendiri Bapak Ibu, kami tidak menerima pembayaran secara cash ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibuat catatan khusus. Kalau nanti misalnya nih ada penggalian pemasangan meter, kok dimintain uang nih untuk biaya pasir, biaya semen, itu tolong ditolak Bapak Ibu ya. Cukup ditolak. Nanti difotokan saja orangnya. Halo? Nanti difotokan saja orangnya, nanti dilaporkan ke kami Bapak Ibu. Karena memang kami tidak menerima pembayaran secara cash. Pembayaran itu hanya dilakukan melalui mitra-mitra kami Bapak Ibu, baik Alfamart, Indomart, mungkin Bapak Ibu memiliki bank-bank swasta itu juga bisa dilakukan, Tokopedia maupun marketplace lainnya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk keluhan pelanggan per 2023 kami mengganti call center kami Bapak Ibu menjadi 1.523. Ya, jadi ketika Bapak Ibu terjadi gangguan supply itu bisa telepon ke sini 1.523 ataupun kendala non supply. Seperti apa? Misalnya ada pergantian alamat, tagihan yang tiba-tiba tinggi itu bisa telepon ke 1.500-223 ya. Paralel kami juga sedang mengembangkan website ya untuk sebagai non pulsa lah. Jadi biar tidak terkena pulsa untuk bagi pelanggan. Nah, untuk yang belum mendaftar Bapak Ibu izin, ini kami juga sedang pengembangan di website. Jadi ketika mendaftar melalui website ya tidak perlu melakukan penandatanganan secara offline ya. Jadi cukup mendaftarkan ini, nanti berkasnya diupload, bentuknya soft copy. Nanti kami datang ke lokasi hanya untuk validasi datanya saja. Seperti itu Bapak Ibu.
ini bisa bisa digunakan. Iya, Bapak Ibu, itu yang sedikit saya sampaikan. Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin eh, jika ada tanya jawab boleh dilakukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lince. Bu Lince, terima kasih Bu Lince. Terima kasih Pak Mars untuk paparannya. Nah, Bapak Ibu, kami kembalikan lagi ke Ibu Fisma ya, Ibu ya, untuk sesi berikutnya ya, Bu. Silakan Ibu. Baik, baik, terima kasih untuk Ibu Lin dan untuk Pak March ya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan yang saya tampung, banyak yang masuk melalui WhatsApp grup maupun melalui WhatsApp saya pribadi. Tapi saya berikan kesempatan kepada warga, seluruh warga, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya dulu, Bu. Monggo Pak Ali, silakan. Ali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. Malam. Eh, Sekilas tadi sudah kami ikuti penjelasan dari Pak Mart, tapi ini yang menyangkut khusus untuk komplek ini. Ada beberapa pertanyaan saya, mungkin dua atau tiga. Yang pertama, mohon penjelasan sumber air kita itu dari mana pastinya gitu. Kalau tadi Pak Mart menyebut beberapa banyak, tapi tidak secara tegas untuk komplek Tanjung Waswaraya ini dari mana sumber air, kemudian bagaimana prosesnya gitu. Karena ya beberapa teman-teman juga mempertanyakan bagaimana kualitas air tadi sudah disebutkan juga, tetapi barangkali bisa dijelaskan ulang sumber air kita itu dari mana asalnya, apakah dari Bogor apa dari Ciliwung. Kalau Ciliwung prosesnya bagaimana untuk sehingga menjadi air yang bersih begitu. Nah, kemudian menyangkut secara khusus di komplek ini, Bu dan Pak Iya. Mar, kami itu sudah sebagian sudah bayar. Dan di depan rumah kami itu, saya terutama di blok C6 nomor 12, memang dipasang manis satu sisi jalan gitu. Nah, Kemudian memang di seberang rumah saya gitu di pemasangan pipa besar itu. Saya pernah menanyakan kepada petugas yang menggali, lantas bagaimana saya bilang kalau menyeberang begini ke rumah saya? Oh itu gampang Pak, nanti disuntik katanya gitu. Nah ini disuntik macam apa itu kita nggak belum 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 tahu tekniknya. Tapi yang jelas setelah pemasangan pipa pertama itu di depan rumah saya dua tetangga itu sudah dipasang semua meteran. Terus saya udah lewat padahal kami sudah bayar, sudah lama kita bayar. Nah, tapi menurut informasi juga yang saya peroleh itu nggak boleh disuntik, tapi harus dibuat jalur lagi, tambahan jalur. Nah, itu belum ada sama sekali di tempat saya. Mungkin di tempat lain, misalnya saya ngobrol dengan Pak Hairul, ini beliau juga sudah masuk. Itu belum dibuat apa-apa gitu. Nah, tapi ya katanya dulu kalau sudah bayar itu yang harus sudah pasang gitu. Nah, ini banyak teman-teman yang sudah bayar, tapi kami menanyakan dengan Ibu Win, ya ini itu teknisnya dari PAM sendiri Pak katanya, sehingga kita tidak memperoleh informasi yang jelas kapan dan bagaimana selanjutnya. Saya kira itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Ali. Pertanyaannya sudah saya catat. Nanti kalau misalkan memang Bu Lin atau Pak Mat ada yang kurang, nanti bisa tanyakan kembali. Saya ya, tampung dulu untuk beberapa sesi ini. Saya ambil untuk 3 penanya dulu ya mungkin ya Bu Lin ya. ya, baik, Selain baik. Pak Prof. Ali, ada lagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Daniel Pasaribu, monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam malam. sejahtera. Ah, tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Lince dan juga oleh Pak Mars tentang rencana pemasangan ataupun pipaisasi PDAM di komplek perumahan kita. Sepintas saya dengar tadi Bu Lince mengatakan rencana pemasangan itu bila calon pelanggan itu berjumlah 400 sekian. Nah,
Bukan Pak. Mohon maaf. Tadi Saya ini dulu rencana enggak itu yang dari awal memang waktu dibicarakan itu Pak ada sebanyak 480. Nah, ya, walaupun tidak sampai 480 kan kita udah akomodir nih Pak, udah mulai ada sebagian pemasangan. Jadi nggak mesti kita nunggu 480 baru kita pasang seperti tadi yang disampaikan Pak Ali, sudah ada juga yang dipasang meter ke rumah ya Pak Ali. Ya, betul. Akan kita akomodir nah, semuanya yang dari sana. Bahkan lebih dari situ pun kita akan akomodir, Pak. Lebih banyak, lebih baik. bagus gitu, Pak. Nah, Mohon ini maaf. menjawab kekhawatiran saya. Mm-mm. Tadi disampaikan juga baru yang membayar itu kan baru 100 lebih. Iya, Yang betul. sudah mengembalikan berkas itu sekitar 200-an. Nah, Iya. kalau seandainya ini tidak memenuhi target, apakah rencana pemasangan ini tetap dilakukan atau tidak? Dan kedua, eh, dengan adanya mungkin ya animo yang tidak sama. Jadi bisa saja antara satu dengan rumah yang lain itu kan terlewati, tidak terpasang. Nah, setelah ini selesai, misalnya eh, berapa lama kemudian terpikirkan oleh yang apa tetangga kiri kanan, aku belum pasang, mau pasang lagi ah. Nah, itu nanti membuat permohonan lagi, apakah itu juga bisa terrealisasi. Demikian Ibu dan Pak Mats, terima kasih. Iya, baik, baik, Pak. Baik, Pak Daniel, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi saya berikan kesempatan untuk sesi pertama. Ya, saya ini ingin bertanya juga, Isma. Baik, Pak. Resen juga ada ya. Pertanyaan saya itu sama dengan Profesor Ali. Jadi satu sisi di blok saya itu blok A5 itu sudah terpasang. Saya di blok A6 nomor 1 itu tidak digali sama sekali. Sementara yang di depan rumah saya itu blok A7 sudah meterannya dipasang. Itu yang jadi pertanyaan. Dan sudah Kapan itu bayar, akan Bapak. digali sehingga kami juga bisa dapat apa dipasang meterannya. Jadi pertanyaan sama dengan pertanyaan yang diajukan Pak Ali. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Seluruh pertanyaannya sudah kami tampung untuk Ibu Lin dan Pak Mart. Silakan untuk bisa dijawab langsung, Pak. Bu. Terima kasih, Bu Fisma. Mungkin nanti yang sumber air nanti dengan Pak Mart ya, Pak. Halo, Pak Mart. Baik, Bu. Nah, nah, terus kita tadi masuk ke pertanyaan dari Pak Ali. Selamat malam, Pak Ali. Malam. Saya akan coba jawab terkait pemasangan pipa ya, yang masih Ya, dipasang satu sisi tadi ya, Pak ya. ya, betul. Nah, nah, itu tadinya kan Pak memang mau dipasang satu sisi tadinya. Nah, ke seberang sisi lain karena ternyata itu seberang-seberangan ya, Pak. Nah, Ya, sisi lain tadinya kita akan tarik dari sisi yang sudah dipasang itu loh, Pak. ya, suntik istilahnya itu. Nah, Kalau istilah nah, tukang. ternyata kan itu kan jauh, Pak. Tarikannya itu ada jalan raya besar lagi di situ ya. Nah, akhirnya Pak, Saya selingin dikit aja, Bu. Di mm, tempat saya itu, jalan saya itu kecil, tidak dibanding dengan tempat-tempat yang teman-teman yang lain. mm, Hanya sekitar aspalnya aja cuma 3 meter. oh 3 Jadi meter ya. kalau totalnya mungkin 5 meter lah gitu. Mm, jadi Nah, kita udah sedang membangun nih Pak, udah sedang mengajukan untuk pembangunan atau penanaman pipa lagi di sisi yang satunya. oh gitu. Sehingga nanti yang di sisi yang satunya ini tidak menarik dari sisi yang sudah terpasang sekarang, Dari Pak. pesantren. Jadi Iya, itu iya. lebih dekat. Jadi cuman ini kan Pak, karena ini tambahan proyek ya jadinya. Nah, kita sedang memproses nih Pak. Dalam waktu dekat ini akan ada di sana lagi pemasangan pipa besar, Pak. Untuk Oh. sisi yang satunya. Jadi mohon Pak Ali dan Bapak Ibu yang lain untuk sabar ya Pak. Nanti semuanya akan diakomodir kok. Yalah, kita Udah kita sedang diproses itu Pak untuk ya, pemasangan pipa satunya lagi di sisi satunya lagi. kita sabar aja, Tapi Bu. Orang puluhan tahun bu- dulu mendapat air emang. Oh gitu. bukan begini, Bu, itu ini kalau apa namanya proyek baru lagi kan itu harus ada proposal segala macam lagi dari PAM ke pihak yang lain ya. Sementara kami sudah bayar lebih dulu sama yang di depan rumah yang baru yang sudah dipasang itu malah rumah baru sama sekali di sini.
eh, Jadi saya pernah tanya waktu itu, mhm. mereka datang petugas ke rumah saya, Pak, mau dipasang di mana meterannya? Saya bilang alhamdulillah kalau dipasang hari ini. Saya tunjukkan lokasinya pasang di sini. Kemudian kami bor dinding pagarnya ini Pak, silakan saya bilang. Saya masuk ke rumah sebentar, saya keluar lagi petugasnya bilang, ternyata nggak boleh motong jalan Pak. Lah, kenapa waktu itu Anda nggak menggali sekaligus juga sisi tempat saya? Kok sisi sebelah disempurnakan, tempat kami ditinggalkan. Nah, ini proyek baru lagi kan begitu untuk kami. Padahal kami sudah lebih dulu bayar dari yang dipasang meterannya itu. Jadi ini yang mestinya kalau Ibu Lince ini ya bilangnya itu proyek baru, tolong dikasih tahu kapan kami akan digali. Eh, Hilang suaranya, Pak. boleh saya jawab, Pak? Ya, Boleh saya jawab. Nah, nanti yang pemasangan pipa yang di sisi yang satunya lagi nih, Pak. Ini akan segera dan itu akan dilakukan dalam tahun ini, Pak. Nah, terkait Bapak sudah membayar. Nah, kan saya nggak hafal satu persatu siapa yang sudah bayar ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti mungkin secara khusus akan saya cek datanya Bapak. Kenapa ini belum dipasang Bapak ini kalau memang pipa yang sudah Suaranya tersedia putus-putus ini. ini adalah di jaringan yang di depan Bapak ya, Pak. ya Putus-putus ya, betul. Pak. Ya. Putus-putus. Udah. Halo, Putus-putus suaranya itu suaranya. hilang Ya. itu. Di sini bagus Di penerimaan. saya aman, Pak. Bu. Aman, aman. Aman ya. Di saya putus-putus. Nah, nah, terus nanti akan saya cek ya, Pak. Mohon maaf tadi Bapak siapa ya? CZ sih namanya. Nama Pak saya Khairul. Khairul Zen. Oh, Pak Khairul ya. Ya, Pak saya Khairul, sudah bayar, nanti Bu. Jadi secara ini nanti akan saya cek dulu ya datanya Bapak ya. Apakah Bapak sudah membayar dan jaringan yang sudah tersedia ini apakah ini akhirnya ini lokasi Bapak ya? masalahnya jadi apa? Jadi aneh. Mesti dicek dulu saya udah bayar apa belum. Bukti bayar saya sudah ada. Pak Hairul, seluruh data pembayaran ada di kami, Pak. Jadi jangan khawatir, insya Allah akan. Iya, enggak. Ini ibu ini kan mau ngecek lagi di kantornya itu aneh kan? Oh, nggak apa-apa, Pak. Tenang aja, Pak. Nanti biar Bu Lin berkoordinasi dengan kami, Pak. Iya, iya, siap, 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 Ibu, siap, siap. Ya. Nah, mohon sabar ya Pak Hoirul. Nanti kita pokoknya Ya, intinya. kita sabar. Ini tahun sudah akan berakhir. Ini Oktober kan? Kalau sampai tahun depan lagi macam mana itu? Oke, silakan Bu Lin bisa beralih ke pertanyaannya Pak Daniel Pasaribu, Bu. Oh ya, terima kasih Bu Bisma. Eh, Pak Daniel, saya akan coba menjawab ya, Pak. Tadi terkait yang saya sampaikan di awal itu memang yang berminat itu ada 480 calon pelanggan ya. Terus, nah pertanyaan Bapak, nah sekiranya lebih dari situ bagaimana? Akankah diakomodir semuanya, seluruh penduduk Jakarta itu akan dilayani dengan air pump, Pak, dengan air pump Jaya. Cuman ini nggak bisa sekaligus ya, Pak. Jadi mungkin akan dilakukan secara bertahap. Nah, kalau di Tanjung Mas Raya ini kan kita sudah memasang pipa. Nanti sekiranya ada tetangga kiri kanan lagi yang berminat silahkan. Kami akan melakukan pemasangan sepanjang memang persyaratannya sudah memenuhi ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita patokannya hanya 480, berapapun yang ada nanti di sana, kita akan akomodir semuanya kok Pak. Jadi itu hanya saat kita mengenalkan PAM itu eh, pertama sekali di Tanjung Mas Raya itu yang berminat kurang lebih 480. Seperti itu sih Pak. Jadi bukan kita batasin hanya 480 enggak. Lebih banyak lebih bagus karena memang kita suruhan dari Bapak Gubernur itu seluruh penduduk Jakarta harus mendapatkan layanan air PAM atau air perpipaan. Seperti itu Pak. Nah, terus yang kedua itu tadi ya yang ditanyakan ya, Pak. Nah, Ya, kalau saya sebenarnya sekiranya nanya. tidak memenuhi target, apakah akan Nah, diteruskan? Ini tidak akan berhenti, Pak. Ini akan diladeni oke, semuanya dan akan diteruskan, tidak akan berhenti. oke, mau lihat itu.
mau lihat itu. Oke, bagaimana Pak Daniel udah ini ya Pak ya? Sudah sesuai dengan Oke, Bu Fisma, terima kasih. tips. Oke, Terima baik kasih. untuk sesi pertama saya tutup, kemudian kita masuk ke sesi kedua ya Bu Lin sama Pak Mart. Di sesi kedua Ya. ini ada pertanyaan dari di chat saya bacakan saja dari Pak Fahmi. Beliau menanyakan pertama adalah air pump tekanannya cukup untuk naik ke toren lantai 2. Apakah oke, yang kedua, apakah harus ada bak penampung dulu sebelum dialirkan ke instalasi rumah? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Lin, Ya. jika meteran sudah masuk ke rumah, apakah saya bisa langsung sambungkan ke instalasi dalam rumah? Apakah perlu melapor kemana? Seperti itu. Pak Ginting. Ini langsung kita jawab ya, Bu. Apa ada pertanyaan lain lagi? Silakan untuk Nah, sementara sesi kedua ini Ibu Lin jawab dulu sama Pak Mars. Monggo Pak, Bu. nah, terus yang terkait sama tadi pertanyaan apakah nanti air pump ini akan sampai ke lantai 2 gitu ya, Bu? Dan apakah perlu juga ada penampung? Nah, dari kami itu maksimum tinggi tarikan air itu adalah 7 meter ya. Kalau sampai di lantai 2 kan berarti itu melebihi dari situ ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya memang diadakan penampung. Nah, nanti dari penampung ini Bapak Ibu bisa tarik ke lantai 2, ke lantai 3, itu akan sampai, tapi harus pakai pompa gitu loh Bapak Ibu. Nah, kalau dari pump itu sendiri, kalau sampai ke lantai 2 bisa sih kita pastikan kemungkinannya tidak akan naik. Karena kita maksimum tingginya itu hanya 7 meter. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu ya Bu Bisma. Terus pertanyaan kedua, kalau meternya sudah dipasang, nanti instalasi ke dalam, Bapak Ibu sudah bisa bebas untuk pasang ke dalam. Tidak perlu harus konfirmasi lagi dengan kami, Bapak Ibu. Karena kami itu kan hanya sebatas sampai meteran. Setelah meteran ke dalam itu adalah bagian dari Bapak Ibu. Nanti Ibu mau tarik sampai ke dapur, sampai ke atas, dibikin pipanya atau apa silakan, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Baik Bu Lin, Iya, terima kasih, Bu. penanya Pak Fahmi sudah terjawab. Untuk Pak DG, Pak DG ini siapa ya? Punten. Ginting. Pak Ginting ya, Pak ya? Ginting. Oke. Yang pertanyaan kedua juga sudah dijawab mungkin ya Bu ya, untuk sambungan atau ke instalasi dalam rumah. Oke. Saya rasa untuk yang sesi ke saya bacakan chat sudah. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi mumpung di sini dengan petugasnya langsung. Pak Prof, Pak Ali mungkin mau bicara tapi masih Iya, bisa. iya, betul. Jadi mengulangi tadi seperti penjelasan Ibu Lince, kan yang belum terpasang pipa itu menunggu permohonan untuk pemasangan berikutnya. Nah, ini yang saya pertanyakan seperti apa yang dikhawatirkan oleh Pak Hairul tadi, berapa lama itu untuk pemasangan ini? Apakah harus menunggu akhir tahun atau tahun depan, pemasangan ulang lagi di sisi sebelahnya, atau mungkin dalam waktu dekat? Mohon penjelasan itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ali. Kita akan akomodir dalam waktu dekat, Pak. Oke, Ya, Pak. Jadi ya. semua yang sudah masuk ke kita, sudah berkas sudah masuk, sudah melakukan pembayaran, akan diakomodir dengan secepatnya, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih. Lanjut, di sini ada pertanyaan lagi Bu Lince dari Pak Hairul juga tentang teknik instalasi. Apakah pipa PAM bisa dikonek ke pipa sumur? Pertanyaan kedua, apakah air sumur tetap dihidupkan atau harus dimatikan? Silakan Bu Lin. Eh, Sebenarnya untuk pipanya sendiri bisa dijadikan satu ya, Bu. Nah, cuman waktu Ibu tarik air tanah, dimatikan air pumpnya. Saat Ibu menyalakan air pump, dimatikan eh, untuk air tanahnya. Seperti itu sih, Bu. Jadi mungkin Ibu harus punya apa sih namanya ya, kayak keran lah kayak gitu bisa dibuka tutup. Saat Ibu misalnya untuk menyalakan air tanah, ditutup air pumpnya, terus saat menyalakan air pump,
ditutup air tanahnya, jadi dia nanti nggak kecampur gitu loh, Bu. Jadi berarti air sumur tetap bisa digunakan, Bu ya. Jadi di switch untuk pipanya seperti itu ya, Bu. Iya, nah sebaiknya sebenarnya himbauan dari pemerintah Jakarta ini kan sebaiknya tidak menggunakan air tanah lagi gitu kan. Tapi jadi kita 100% itu air perpipaan, Pak, Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti saat kita pasang bukan hanya cadangan, tapi benar-benar dipakai ya Bapak Ibu ya. Oh, Terima kasih Ibu Pisma. baik. Pak Hairul Huda, bagaimana Pak? Mudah-mudahan sudah cukup mewakili ya Pak ya dari jawaban Ibu Lin. Terima kasih, cukup. Ya, baik. Bu Bu, Lin, mohon maaf, ada pertanyaan dari yang masuk ke chat Japri saya. Ini mengenai galian ya Bu ya. Digali Ya, ini apabila sudah digali ada beberapa bekas galian yang masih bolong di depan rumahnya. Sehingga menimbulkan apa ya, tidak nyaman gitu loh Bu. Kalau misalkan ada mobil yang parkir atau mobil yang akan masuk seperti itu. Ini kapan kira-kira akan diperbaiki Bu yang bolong-bolong ini Bu? eh, Ibu, kebetulan kan yang mengerjakan ini pihak ketiga atau mitranya Pamjaya ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya kita kasih nomor kontak yang tadi itu. Kalau ada kendala yang seperti itu mohon kami diinfo sehingga kami bisa mengingatkan mitra kerja kami ini Bapak Ibu. Nah, terkait ini yang di Tanjung Mas Raya ini, kalau ada yang seperti itu, mohon kami diinfo. Apalagi sekarang kan saya udah ada nomor saya di Bu Pisma ya, mohon diinfo ya Bu. Jadi nanti kita bisa tindak lanjut. Perjanjian di kami itu adalah kondisi sebelum dan setelah dibongkar itu harus dikembalikan ke kondisi dia sebelumnya. Kalau tadinya rapi sebelumnya, dia akan mengembalikan seperti sebelumnya itu bahkan harus lebih baik, bukan jadi rusak, Bu. Iya. Jadi kalau ada info-info seperti itu mohon kita diinformasikan sehingga kita nanti bisa tindak lanjut ya Bapak Ibu ya, ya Bu Pisma ya. Iya. Mm-mm. Seperti itu sih Bu. Oke. Baik, Mm-mm. Bu Lince, terima kasih. Kemudian ada lagi Bu yang Japri, aduh biasa banget ya Bu ya, saya jadi tong sampahnya sering banyak yang Japri pokoknya. eh Bertanya tentang tinggi 7 meter itu hitungannya dari mana gitu Bu? Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Tinggi 7 meter itu. Nah, eh, misalnya nih pipa besarnya kita ke meter yang kita pasang itu, misalnya jaraknya ada 2,5 meter. Contohnya ya Ibu. Nah, kita udah hitung dari situ, dari mulai pipa besarnya itu Bu, sampai ke jaringan Ibu, sampai Ibu tarik ke atas. Itu hanya 7 meter maksimumnya. Itu dari mulai jarak pipa besar ya. Oke. 7 meter itu berarti dari pipa besar ya Bu ya? Iya, Jatuhnya. jadi dari misalnya pipa besar ke meteran Ibu itu udah 2,5 meter contohnya. Berarti nanti itu yang bisa diangkat ke atas sekitar 4,5 meter ya jadinya ya Bu. Seperti itu. Baik, baik Bu. Eh, Terima kasih. maaf Bu Pisma, boleh boleh Boleh, boleh nanya. Bapak. Eh, Silakan Pak. 7 meter kan itu tekanan kira-kira nggak sampai 1 bar ya. Iya Pak. Eh, saya nggak tahu nih sumbernya dari mana karena elevasi kita ini kan berbeda-beda kan, Iya. elevasi jalannya itu kan. Jadi Iya. semakin tinggi nanti akan akan semakin rendah nanti. Tadi sebenarnya pertanyaan 7 meternya itu kita tanyakan dari mana hitungannya? Apakah ketika masuk komplek itu dianggap nol di situ, ujungnya lah paling ini adalah 7 meter. Nah, itu karena uh, kalau saya sih lebih ke tekanan, berapa tekanan pipanya itu kan. Kemudian kalau apa rumahnya itu tanahnya elevasinya lebih tinggi, tentu akan lebih rendah. Itu mungkin perlu ada ini ya. Jadi dihitung 7 meter dari mana? Karena tidak mungkin sama dari awal masuk sampai ke ujung. Iya. Pasti banyak rugi-rugi tekanan di sepanjang pipa itu. Itu saya kira. Perlu jelas apakah di titik yang paling ujung itu 7 meter atau di mana. Karena lumayan juga kerugian eh, tekanan itu di pipa itu cukup lumayan. Apa semakin panjang semakin besar ini ya kehilangan tekanannya itu.
Iya, betul, betul, Pak. Hmm. Jadi itu yang disebut 7 meter itu adalah di ujung, Pak, sebelum Hmm. tarikan ke rumah Bapak Ibu. Jadi begitu di ujung 7, jaraknya ke rumah Bapak Ibu bisa diperkirakan lah ya, kalau 7 meter itu kira-kiranya nanti naiknya naik sampai mana gitu loh, Pak. Ya artinya di ujung. Kalau misalnya saya di pangkal sini bisa lebih, gitu kan? Pak Zaki. Itu Iya, bisa lebih karena kita baru nerima dari sumbernya pipa besar itu kan, Iya, belum tekanan belum masih kuat. belum hilang tekanan di apa Ya. di sepanjang pipa itu. iya, iya, Pak. Ya, oke. Makasih. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, Selanjutnya, Isma, saya mohon izin. hanya sedikit lagi ya. Oh iya, baik, Pak. Saya cuma menanyakan, tadi kan disebut Ibu Linca itu instalasi di dalam rumah tanggung jawab kita sendiri kan gitu. Nah, sekarang kan kita sudah punya instalasi itu di dalam. Saya kira yang perlu nanti pump itu memasang semacam switch. Jadi kalau kita mau pakai air pump, switchnya ke kiri misalnya. Kalau pakai air tanah, ke kanan. Saya pernah di rumah yang dulu begitu, masuk pump juga ada dan yang air tanah juga ada. Dipasang switch oleh pumpnya. Waktu itu di Depok. Oke, Terima bagaimana? kasih, itu aja pertanyaannya. Iya, iya Pak Hoirul, nanti kita akan bantu kok. Nanti kalau misalnya sudah terpasang di rumah Bapak, Bapak bisa info ke Bu Fisma, nanti Ibu Fisma bisa ke saya, nanti kita akan bantu Bapak. Dari PAM itu akan membantu seininya kita gitu loh Pak. Jadi kita nggak akan membiarkan aja. Kalau memang Bapak butuh bantuan kita nanti akan mengusahakan untuk tim teknik teknik kita yang bisa datang ke sana untuk membantu Bapak, ya Pak. Oke, baik. Oke, mau lihat deh. Sama-sama. Terima kasih. Ibu izin Bu, untuk pertanyaannya Pak Prof. Ali tadi belum Ya, terjawab satu itu belum terjawab, Bu, mengenai mengenai sumber sumber air air. itu. Oh, iya mengenai sumber air, Pak Mar, tolong dijawab dong Pak Mar. Sepertinya ada rekan Ibu juga ini Pak Zaki ya? Oh iya Pak Zaki, Pak Zaki. Itu atasan saya, Oh ya, manajer baik. AB Dharma Wangsa. Udah. Iya, Kok hilang? sedikit menambahkan Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan dari Prof. Ali. Nanti Pak Zaki, boleh Pak Zaki kalau nanti ada tambahan sedikit saya sampaikan. Ya, jadi kalau sumber airnya Bapak Ibu untuk saat ini itu dari DCR 5 ya, ya kalau nggak salah Pak Zaki. Itu sumbernya ada di dekat Lebak Bulus, Bapak Ibu. Nah, nanti ke depannya itu akan ada tambahan supply dari Sepam Ciliwung, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Sepam sendiri itu nanti prosesnya yang pertama itu yang kami olah adalah sungai dari Kali Ciliwung, Bapak Ibu. Ya, jadi dari air sungai tersebut itu kita pisahkan endapan dengan airnya. Ya, yang ini yang sedikit saya tahu. Dari air yang sudah diendapkan itu kita pisahkan endapan dengan airnya. Nanti airnya itu akan difilter. Ya, kalau misalnya di Pejompongan itu filternya menggunakan pasir dan arang seperti itu. Nah, nanti setelah bersih baru diinjeksi dengan klorin untuk membunuh bakterinya tersebut. Nah, terakhir proses setelah diberikan klorin baru didistribusikan ke warga semua. Seperti itu yang sedikit saya sampaikan. Saya juga sedikit menambahkan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lince tentang yang pemasangan tadi. Untuk Prof. Ali, jadi yang tadi yang dimaksud suntik itu adalah crossing Bapak Ibu. Ya, jadi memang Pamjaya itu untuk crossing yang jalan yang kurang dari 5 meter memang hanya cukup 1 meter saja Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika nanti lebar jalannya lebih dari 5 meter, maka ada perlu penambahan pipa pendamping seperti itu. Jadi kalau tadi case-nya Prof. Ali bilang lebarnya cuma 3 meter ya Prof. Iya. Berarti itu cukup 1 meter aja Prof. Seperti itu. Jadi itu cukup untuk depan rumah, depan-depanan itu cukup untuk satu pipa tersebut. Nah, kalau memang cukup, kenapa kok kami belum dipasang gitu loh? Iya, nanti coba dicek Padahal kembali kami Prof. sudah bayar gitu. Nanti kami cek kembali ya prosesnya itu seperti apa karena kan kita juga menggunakan kontraktor nih Prof.
Ya, jadi nanti peran aktif dari Bapak Ibu semua boleh disampaikan ke kami seperti apa kendalanya seperti itu. Ya, Iya, jadi ketika kayak gitu berarti bisa ceritakan, bisa kami bantu gitu, Prof. Ya, iya, ya. ya seperti Ya, itu. oke lah, itu aja apa istilahnya, bukan penderitaan tapi permasalahan yang buat kami gitu. Iya, Makasih. terima kasih, Prof. Oke, Ya, terima kasih Pak Mart, Pak Aldi juga. Ya. Saya ingin mengulas sedikit pertanyaan dari Pak Setia Budi di chat ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini Pak Setia Budi menanyakan apakah boleh sedot pakai pompa dari pipa PAM seperti itu. Kemudian sudah dijawab oleh Pak Zaki. Di sini adalah tidak boleh dilakukan. Bapak bisa menggunakan meter setelah dari groundwater tank yang ditampung dari setelah meteran PAM. Mohon izin ibu mungkin saya ingin menjelaskan gitu. Ya, boleh Pak, boleh, boleh. Bapak Ibu Lebih enak. perkenalkan saya Bapak Musa Gigi Fadila, saya manajer Agenda Kampus. Saya mohon izin saya datang telat karena tadi masih ada acara kantor bersama manajemen dan ini juga masih ada acaranya, jadi saya agak keluar dari ruangan di Ancol. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu tidak ikut di pertama. Oke, setelah tadi ngelihat tanya jawab dari Bapak, alhamdulillah berarti seru banget dari Bapak Ibu semua ada pertanyaan-pertanyaannya, berarti memang aware udah Jaya. Yang saya jawab tadi terkait dengan Pak Setia Budi ya, yang saya lagi izin jawab ya Bu Risma ya. Jadi apakah boleh sedot pakai pompa dari pipa Pam Jaya? Maksudnya mungkin dari meter ya Pak. Jadi kami kan memang masang meter Pam Jaya itu di depan rumah Bapak. Itu Bapak langsung pompa gitu langsung ke atas atau kemana gitu ya. Jadi itu nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Itu takutnya akan merusak meternya. Jadi meter akan berputar secara cepat. Sehingga nanti mempengaruhi dari biaya atau dari perputaran meter tersebut. Karena kan kami akan menghitung dari meternya Pak. Nah, bisanya adalah ketika Bapak telah memasang meter, Bapak pasang groundwater tank ditampung dahulu Pak. Setelah ditampung, baru Bapak bisa pompa hasil tampungan itu bisa ke lantai 1, lantai 2, lantai 3 sesuai dengan keinginan. Sehingga nanti tidak terjadi sesuatu di meternya Pak. Karena kami tidak menginginkan ketika Bapak memakai pompa langsung di meterannya, itu nanti menyebabkan meter bergerak sangat cepat dan merusak baling-baling meter. Karena kan kita nggak pernah tahu kapasitas meter yang digunakan Bapak bisa 1 in, 2 in, 3 in yang mungkin akan berubah kecepatan meter tersebut, sehingga akan lebih baik untuk memakai groundwater tank terlebih dahulu ditampung dan setelah itu dialirkan dengan menggunakan gitu Pak Setia Budi. Oke, Pak Zaki, terima kasih atas jawabannya. Izin Pak, lagi ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini mengenai, ini mungkin dia agak terlambat sedikit. Pertanyaannya adalah mengenai sistem tarif. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sedikit ya Bapak dan Ibu dari Pak Mat. Sistem tarifnya seperti apa? Apakah berdasarkan golongan rumah? Kemudian juga pertanyaan keduanya, apa sanksinya jika ada keterlambatan pembayaran? Bisa dijelaskan sedikit lagi Bu? Mungkin si Bapak tadi agak terlambat ya. Saya jelaskan ya, saya merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan sebenarnya. Baik, Pak Zaki tadi suaranya masih mendem loh Pak. Ya saya memang agak berisik kali ya, mohon izin. Kedengeran nggak kalau gini, Bapak Ibu? Kedengeran ya? Oke, Kedengaran, Ya. Pak. Kedengaran. kedengeran. Jadi tarif itu berdasarkan luas bangunan, Bapak Ibu. Mungkin tadi kalau 2A1 itu atau 1C itu adalah untuk bangunan 21A untuk rumah tangga sangat sederhana. Itu luas tanahnya 28,8 meter persegi sampai 70 untuk golongan 2A1. Untuk golongan 2A2 itu adalah golongan yang memiliki luas bangunan di antara 70 meter persegi sampai 120. Seperti itu. Terus 2A3 itu dari 120 sampai mungkin nanti Bapak diizinin, intinya yang 24 itu dari 120 sampai 500 meter persegi. Jadi kalau misalnya luas bangunan Bapak Ibu di antara 70 meter persegi berarti masuk ke dalam 2A2 gitu. Jadi memang di luar bangunan nanti kita kasih Bu Bapak Ibu semua informasi slide-nya. Ini jadi ini slide dari Pak Ahmad. Jadi kalau yang 28,8 sampai 70 itu 2A2, kemudian 70 sampai 120 2A3 dan luas bangunan yang 120 meter persegi sampai 500 itu masuk ke dalam golongan 2A4. Jadi Bapak Ibu akan yang rumahnya sudah tahu luas bangunannya berapa, itu akan masuk ke dalam golongan-golongan yang sudah disebutkan tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti perhitungan tarifnya air yang digunakan pun nanti ada hitungannya. Seperti itu. Contohnya mungkin di sini Bapak Ibu sedang sebut nomor 30 tahun 2020. Kalau Bapak Ibu masuk ke 2A1 yang tadi saya bilang bahwa luas tanahnya 28,8
lebih kurang atau sama dengan 28,8 meter persegi, berarti ketika dia memakai tarif airnya 0 sampai 10 meter kubik pertama, itu akan kena biaya Rp1.000, terutama di desa saya. Jadi kalau misalkan 2A2, ya untuk yang rumahnya dari eh, sampai 70 meter persegi, dari 28,8 sampai 70 meter persegi, maka masih ke 2A2 dan bayarnya satu kubiknya 1 sampai 10 kubik itu Rp3.550. Nanti dihitung semua sesuai dengan pemakaian tiap bulannya gitu ya. Nanti ada biaya beban tetap biaya sebesar 3.400, kemudian biaya pengarian meter 1.295 dan abodemen sekitar eh, jadi abodemennya sekitar 4.695. Jadi yang dibayarkan abodemen setiap bulan itu 4.695. Nah, kalau Bapak Ibu telat pembayaran itu dilakukan setiap tanggal 20, lebih tanggal 25, dikasih waktu 5 hari sampai tanggal 25. Setelah tanggal 25, Bapak Ibu juga bayar, akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 10.000 setiap bulan. Seperti itu. Oke, Pak Zaki, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga memahami ya untuk pola pembayarannya. Izin nanti bisa diberikan ke kami ya Pak PPT-nya agar saya bisa share ke rekan-rekan. Ya, ya nanti ya, tim kami akan ke Ibu ya. Nanti kita kirimin pamfletnya. Kita udah bikin pamflet Bu. Sebanyak nanti 480 buat emang buat apa namanya tanggung Raya ini. Nanti bisa diberikan ke setiap warga cara perhitungannya, terus kemudian tarifnya di mana, kemudian cara perhitungan tarifnya seperti apa. Jadi nanti warga biar tahu bagaimana cara menghitungnya hingga nanti ketika ada pembayaran tiap bulannya udah mengerti. Nanti kita akan berikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki. Bu Lin, kembali lagi ini ada pertanyaan. Kapan air pump ditargetkan mengalir? Apakah tunggu semua harus terpasang? Eh, saya coba jawab ya, Bapak Ibu. Nah, eh, begitu nanti pipanya sudah terpasang, nanti kita akan langsung memasang ke rumah Bapak Ibu. Saat kita sudah pasang meter ke rumah Bapak Ibu itu berarti air sudah mengalir, Bu. Kalau Ibu suaranya nggak kedengaran, Ibu, mohon maaf. Oke, baik. Iya. Ya, sudah kami terima dengan baik untuk jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi perihal instalasi PDAM kita? Bu Risma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya Imam Subowo, Bu Risma. Monggo, Pak. Izin langsung menukik ke ujung saja. Pertanyaannya ke Bu Lince. Tadi disampaikan bahwa akan ngalir itu setelah pipa pemeterannya dipasang. Mungkin yang pertanyaan terakhir tadi menarik buat saya. Adakah target waktu yang fix kira-kira katakanlah Desember semua selesai atau gimana? Atau digantung saja pokoknya meteran selesai, kira-kira begitu. Ada target waktu enggak? Kira-kira gitu. Silakan Bu Lince. Saya coba menjawab ya, Pak. Pak Imam Subowo ya tadi ya. Pak Imam, nah ini kan yang tadi saya jawab begitu meter itu sudah terpasang di rumah Bapak Ibu itu dipastikan airnya sudah mengalir. Nah, untuk yang belum, ini kan kita akan adakan percepatan nih Bapak Ibu. Nah, soal kita akan usahakan dalam tahun ini yang sudah nih kan ya ada yang udah satu sisi tuh yang sudah terpasang ya Ibu pipanya ya. Nanti kita akan bicarakan dengan mitra kita untuk dilakukan pemasangan dengan secepatnya, terutama nih yang sudah dokumen yang kita terima dan terkhusus yang sudah membayar ya, Bapak Ibu. Jadi eh, mungkin kalau kami ingin memastikan daripada kami nanti salah jawab, coba nanti hari Senin kita minta lagi schedule-nya ya Bu Pisma ya. Nanti
akan saya kirimkan ke Bu Pisma setelah saya mendapatkan schedule itu ya Bapak Ibu, daripada nanti saya jawab dalam bulan ini atau bulan depan atau tahun depan. Nah, sebaiknya kita didukung sama data aja gitu ya Ibu. Mm, mm. Nanti akan saya minta schedule-nya, nanti saya kirimkan ke Bu Pisma. Baik, baik Ya. Bu Lince. Terima kasih Pak Imam. Punten Pak, Eh, maaf. Bu Bisma, Ya, se- Fuad. rumah saya sudah lebih 2 minggu terpasang meteran. Apakah sekarang bisa saya connect langsung ke dalam atau gimana? Karena tadi kan menurut Bu Lince kalau udah pasang meter udah terpasang, air sudah mengalir. Kalau emang udah pasti ya besok saya akan nyambung ke rumah gitu, ke dalam gitu maksudnya. Itu saja. Ya, bagaimana Bu Lince? Eh, Coba dulu Pak, coba di Oke. keran di depan ada nggak Pak kira-kira? Yang jelas saya belum buka ininya kan. Tapi kalau Nanti misalnya coba saya, nanti saya, saya lihat pikir dulu ya belum Pak. dihadirkan air. Kalau memang menurut keterangan Ibu bahwa kalau sudah ada meter sudah air ngalir, saya akan pasang langsung gitu. Saya sambung ke dalam gitu. Oke, besok saya coba. Iya Ya, Pak, Makasih. terima kasih Pak. Baik, Bapak terima Ibu, saya kasih mohon Pak. izin jawab Bu Tisma setelah itu saya Ya, tadi. Pak Jadi Zaki. sebenarnya Bapak Ibu, ini pipanya sudah terkonek di pipa yang depan Aeon. Jadi memang pipa Pamjaya itu terakhir itu pipa 200 in ada di depan Aeon itu pipa tank yang dimasukkan ke dalam perumahan dan pipa Aeon. Nah sebenarnya kita udah mengkonek pipa yang masuk ke dalam Tanjung Mas Raya dengan pipa pam yang di depan itu pipa induk Pak maksudnya. Nah, ketika memang udah terpasang itu yang depan kita tinggal buka aja kita. Terus nanti kita akan masuk akhirnya ke dalam. Karena memang kita sudah hidrotest dan kita udah melakukan testing di semua yang sudah dipasang. Nah, eh, mungkin yang sudah ada meternya bisa nanti kalau memang Bapak mau tes, nanti kita buka dulu Pak di sana kita koordinasi dulu sama tim distribusi untuk membuka apa namanya koneksi pipa yang ada di depan tersebut sehingga nanti akhirnya sudah bisa masuk ke dalam tanggul yang sudah ada papanya tentu saja seperti itu ya karena memang nanti harus kita koordinasi dengan distribusi Pak. Mohon izin Pak mungkin Senin hari ini kita akan koordinasi dengan distribusi malam ini kalau ternyata memang besok bisa dibukain untuk cek dulu nanti bisa kita informasikan Pak tapi uh, mungkin saya nanti dikoordinasi dulu kan itu dengan tim distribusi ya Kak. Soalnya kalau jaringan itu sama tim distribusi, kami tim area bisnis memang pelanggan. Nanti kalau misalkan memang kita besok bisa koordinasi, kita buka besok nanti bisa dicek gitu ya Pak ya. Nanti diinformasikan ke Bu Fisma kalau misalkan tim distribusi besok datang untuk membuka koneksi tersebut. Gitu aja sih Bu. Ya, oke. Ya, Baik Pak Zaki, terima kasih. aku tanya nih ya. Ya Bu Fisma mau tanya juga menyambung tadi pertanyaan dari yang lain. Minum terus. Ketika nanti misalnya sudah kami sambung sendiri saluran tersebut ke rumah, kemudian bisa nyala, apakah berarti itu kami sudah berlangganan? Maksudnya juga sudah harus melakukan pembayaran untuk berlangganan seperti itu Bu Lindsay. Eh, Iya Bu Win, kalau sudah terpasang ke rumah dan air sudah mulai dipakai, otomatis nanti sudah mulai ada perhitungan di meterannya ya Bu. Karena meteran itu nanti akan berputar Jalan. begitu sudah dipakai. Dan Ibu berarti untuk 1 bulan ke depannya sudah harus melakukan pembayaran Bu. Ya, Baik Bu, terima kasih. sama-sama Ibu Win. Baru lihat Bu Win nih, sering telepon belum lihat wajahnya. Terima kasih Bu Win. Baik ya, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Pas. Pas ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Lince, Pak Zaki, dan juga kepada Pak March yang telah memberikan beberapa informasi-informasi terkininya ya mengenai instalasi ataupun pemasangan mengenai pipa PAM yang akan dipasang di Tanjung Mas Raya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita tutup saja malam ini. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, Bapak dan Ibu bisa tanyakan ke saya ataupun ke Bu Win. Lalu akan kami informasikan, kami tanyakan kembali ke pihak PAM, ke Ibu Lince. Seperti itu ya Bu Lin ya?
Nanti yang belum belum jadi belum ada dokumennya Bu, yang belum mengajukan mohon juga di ini ya Ya, Bu. ya. Nanti kita Dikirimkan akan lagi ke kami menginformasikan ya. dan kami akan woro-woro terus ke grup warga kami sih, Bu. Iya siap, Baiklah, siap Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, boleh untuk buka kamera, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Izin Bapak Ibu. Oke, kita ada 2 slide. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu berada di slide yang mana, jadi tetap bergaya saja ya. Oke, sudah dibuka belum ya? Coba saya lihat di slide kedua, masih ada yang ditutup. Nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu, ini sebagai ini saya aja. Oke, 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar. Sebentar ya Pak Bu, sebentar. Sebentar, mohon tahan sebentar. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ya, baiklah. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya akhiri, saya tutup pertemuan malam ini. Nanti kalau misalkan ada yang ingin mendengarkan lagi, saya sudah merekodnya ke dalam recording dan nanti saya akan share. Begitu juga untuk PPT-nya, saya tunggu Bu Lince PPT-nya nanti kami akan share ke grup warga kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.